Hai, Assalamualaikum. This is Otan speaking. Kembali lagi di channel Resiko. Saya kembali in frame, dan saya ingin mengenalkan kepada kalian tentang segmen saya yang baru, yang bernama Ingin Seperti Ferry Idwandi. Kenapa saya namain kayak gitu? Sejujurnya saya terinspirasi oleh beliau yang begitu giat untuk menyuarakan prinsip, masukan, kritikan, dan semacamnya secara luring ataupun daring. Atas semangatnya itulah, makanya saya menamakan segmen kali ini Ingin Seperti Ferry Idwandi. Atau disingkat ISPI. ISFI. ISFI, Ferry Irwandi. Saya sending F sorry. Hanya saja tentu ini sangat berbeda secara kandungan teman-teman. Karena Ferry tentu datang dengan kemampuan, tapi saya datang dengan kemauan. Kemauan untuk belajar lagi, menelisik kembali, dan memberikan ruang keraguan terhadap apapun itu. Sekian openingnya, kita langsung masuk ke konten. Apakah RUU TNI yang telah disahkan jadi UU ini benar-benar untuk menjaga keamanan negara atau justru memberikan kekuasaan berlebihan pada TNI? Mari kita telisik lebih dalam. Kekhawatiran banyak orang saya maklumi karena proses pembuatannya memang tidak meaningful participation dari publik ya, tidak terbuka. Kelihatannya main peta umpet sembunyi-sembunyi gitu lalu tiba-tiba dimunculkan. Teman-teman, RUU TNI adalah revisi undang-undang yang mengatur tentang peran dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia. Ingat ya, ini bukan rancangan undang-undang, tapi revisi undang-undang. Secara garis besar, RUU ini bertujuan untuk memperkuat TNI dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Namun yang jadi sorotan banyak pihak adalah beberapa pasal yang memberikan TNI semacam kewenangan luas dalam pengambilan keputusan terkait keamanan dan kebijakan nasional. Pasal-pasal yang mengandung kekhawatiran antara lain pasal 7 yang menyeratkan bahwa TNI berperan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Wait, saya harus jelaskan dulu ya. Jadi jika merujuk pada Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, pasal 7 tidak menyebutkan secara spesifik menjaga stabilitas keamanan nasional. Sebagai koreksi, pasal 7 dalam UU TNI 34 2004 tadi menyatakan bahwa TNI berfungsi untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara serta melawan ancaman terhadap negara, teman-teman. Jadi nggak secara spesifik ya. Oke, lanjut. Pernyataan tadi tentang menjaga stabilitas keamanan nasional lebih merupakan interpretasi saya lagi dari fungsi TNI dalam menjaga keamanan negara ya. Yang lebih berarti lebih dari sekedar pertahanan fisik. Dalam diskusi seputar RUU TNI, seringkali istilah stabilitas digunakan dalam konteks yang lebih luas, mencakup berbagai aspek keamanan sosial, politik, dan ekonomi. Teman-teman, pada dasarnya menjaga stabilitas adalah memang tugas TNI, tapi yang jadi permasalahan dalam konteks ini adalah penambahan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang. Sekali lagi, apa iya? Ini hanya soal pertahanan negara, atau bisa jadi TNI punya kewenangan untuk ikut campur dalam hal lain di sektor domestik. Misalnya politik. Ini misalnya. OMSP atau yang tadi kita kenal dengan operasi militer selain perang juga mencakup tugas menangani masalah narkotika, penanggulangan ancaman cyber, penyelesaian kasus WNI di luar negeri juga. Pasal tersebut juga sangat mungkin memberi TNI peran dalam penanggulangan konflik sosial. Tugas yang seharusnya bisa jadi domain polisi kan. Tapi di sini RUU menyebutkan bahwa TNI bisa terlibat dalam menangani gangguan sosial yang bisa jadi membuka pintu bagi campur tangan militer dalam urusan-urusan sipil secara lebih dalam. Lalu menambah kuota jabatan sipil untuk TNI menjadi 14 institusi termasuk Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan. Mekanisme pengangkatan berdasarkan kebijakan presiden dinilai membuka celah politisasi. Sebelumnya, jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif terbatas hanya 10 kementerian atau lembaga tertentu. Perubahan ini dinilai beresiko mengikis prinsip supremasi sipil dan membuka peluang dominasi militer, teman-teman. Tetapi kalau substansi dari yang terakhir ya, yang kita dengar secara resmi meskipun naskahnya tidak pernah kita dapatkan, tapi pengumuman resmi atau naskah-naskah yang beredar yang mungkin resmi
Itu kecenderungan ke arah kembali dua fungsi tidak ada lagi. Ya, saya dilihat isinya, saya sudah baca semua isinya tidak ada, malah penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada. Kalau kata Pak Mahfud MD, apa yang kita khawatirkan soal dui fungsi ABRI tidak akan terjadi karena beliau sudah membaca draftnya dan mungkin telah menelisik juga. Pak Mahfud mengatakan bahwa RU ini adalah bentuk penegasan soal ruang lingkup TNI saja, tidak lebih. Mohon maaf Pak Mahfud, ketegasan akan ruang lingkup mungkin memang ada pada naskahnya atau ada pada redaksinya, tapi siapa yang bisa jamin secara eksekusinya mereka mengikuti hal tersebut? Ingat ya, ini tuh kecemasan atau kecurigaan saya setidaknya yang disertai dengan tanda-tanda tentu. Bukankah banyak sekali di negeri kita ini hukum yang mengikat, dan kita juga tahu sebanyak apa hukum itu kemudian dilanggar. Coba deh Pak, dari instansi negara yang bisa diisi TNI aktif nih, kira-kira Letjen Novi Helmi Prasetya yang ada di Perum Bulog, terus ada Letkol Teddy, lalu Maijen Mariono, kok bisa jadi Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, lalu ada Maijen Irham juga, kok bisa jadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Pak. Terakhir Laksamana Pertama, Ian, kok bisa jadi badan penyelenggara haji? Kok bapak-bapak militer yang terhormat ini ada di posisi strategis yang justru tidak ada di ketentuan RUU tadi tuh? Ini kan walaupun nggak ada revisi UU, dalam prakteknya agak-agak nyerempet apa yang kami khawatirkan. Apalagi sekarang tuh kan Pak, ada sekitar 2.500-an prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil. Astagfirullahaladzim. Pasal 7 yang saya sampaikan sebelumnya memang sudah ada di Undang-Undang TNI nomor 34 ya. Namun ada potensi kekhawatiran terhadap supremasi sipil Pak. Terutama dengan adanya pengesahan RUU yang bisa jadi mengubah atau memperluas interpretasi terhadap pasal-pasal tersebut. Jadi teman-teman, setelah reformasi 1998, Indonesia mengalami transisi besar-besaran menuju demokrasi, di mana militer dan politik dipisahkan dengan sangat jelas. TNI diminta untuk kembali ke perannya sebagai pertahanan negara dan bukan lagi pengambil keputusan politik. Itu sebabnya setelah reformasi banyak yang menganggap militer harus berada di bawah pemerintahan sipil dan kekuasaan mereka dalam urusan politik harus dibatasi. Namun dengan adanya RUU TNI 2025 ada potensi keterlibatan TNI dalam kebijakan nasional yang kembali mengaburkan batas antara pemerintahan sipil dan militer. Hal inilah yang kemudian makin bikin saya khawatir gitu. Jika pasal-pasal ini diimplementasikan dengan cara yang terlalu luas, kabur atau interpretasinya terlalu luas, bisa ya terjadi pergeseran kekuasaan yang seharusnya dikelola oleh institusi sipil ke institusi militer yang tidak sesuai dengan demokrasi atau pemisahan kekuasaan yang telah dibangun setelah reformasi Pak. Begitu besar peran TNI dalam menjaga stabilitas negara memang. Sangat penting gitu, terutama di tengah ancaman terorisme atau konflik internal. Namun mari kita bertanya lagi, apakah hal ini benar-benar untuk melindungi negara atau justru menguatkan kekuatan militer untuk bisa mempengaruhi kebijakan nasional secara sepihak? Prinsip jati diri TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional. Kami tidak akan pernah mengecewakan rakyat Indonesia di dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kata Pak Menteri Pertahanan ya di pengesahan RUU ini kemarin, bahwa mereka seakan berjanji tidak akan mengecewakan kita sebagai rakyat. Mohon maaf lagi ya Pak, ini bukan seuzon bahwa kalian nantinya akan mengecewakan kami atau mengkhianati kami. Tapi bersikap preventif boleh dong, karena kami sudah kebanyakan dalam omong kosong dan juga janji manis. Gimana ya? Mau nggak curiga tuh susah gitu, karena kata pengamat tuh penguatan militer dalam urusan-urusan ini sekali lagi bisa mengaburkan batasan antara sipil dan militer yang telah menjadi salah satu pilar demokrasi kita setelah reformasi 1998. Susah ya, F. Ketika TNI diberi kewenangan lebih besar dalam urusan politik dan kebijakan nasional, bisa aja ini mempersempit ruang untuk kehidupan demokratis yang sehat. TNI seharusnya fokus pada pertahanan negara, bukan
mengatur kebijakan sosial dan politik. Makanya banyak tagar atau kata-kata yang kayak TNI kembali ke barak. Teman-teman, apakah kita siap jika TNI terlibat lebih jauh dalam proses pengambilan keputusan negara? Ini bisa berarti militerisme yang kembali merambah ruang sipil yang selama ini kita upayakan untuk dijauhkan. Dengerin ya, ini cuma gambaran aja karena katanya nggak boleh suzon, apalagi bulan Ramadan. Berarti ini lebih ke curiga. Pahamkan bedanya antara curiga dan suzon? Kalau nggak paham, saya sedikit kasih tahu. Kalau misal suzon cenderung karena ketidaksukaan atau kebencian kita sama pihak-pihak tertentu. Kalau curiga, kata yang paling dekat mungkin waspada ya. Dan kecenderungannya untuk hati-hati atau jaga-jaga. Dan biasanya yang kita curiga ini terlihat tanda-tandanya. Jadi suzon cenderung emosional dan tanpa bukti jelas. Sedangkan curiga berdasarkan tanda-tanda yang masuk akal dan bertujuan untuk kehati-hatian, teman-teman. Perhatikan 3 poin saya ini ya. Nomor 1 nih, dengan diperluasnya jabatan yang bisa diisi oleh prajurit aktif TNI di instansi sipil yang tertera di pasal 47 ada potensi kembalinya di fungsi ABRI seperti Orba. Dengan diberikannya peran tambahan dalam operasi militer selain perang, pasal 7 nih, TNI bisa ikut serta dalam pemberantasan narkoba dan serangan cyber. Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, potensi penyalahgunaan kekuasaan semakin besar, seperti penindakan berlebihan terhadap kelompok sipil yang dianggap sebagai ancaman. Nah, jika militer semakin aktif dalam urusan sipil, ada kemungkinan meningkatnya intimidasi terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat yang mengkritik kebijakan pemerintah. Sejarah di Indonesia menunjukkan bahwa ketika militer memiliki ruang lebih luas dalam pemerintahan, represi terhadap kebebasan berpendapat juga cenderung meningkat. Masih banyak lagi sebenarnya, teman-teman. Tapi 3 aja udah bikin ngeri. Terakhir, saya ingin dengar komentar kalian terhadap RUU yang telah disahkan jadi UU ini, teman-teman. Drop your comments below. Militer akan berupaya merebut kekuasaan, emang masih abstrak gitu. Walaupun ada tanda-tandanya masih abstrak karena kita berbicara masa depan. Tapi yang saya notice adalah penambahan ruang lingkupnya itu juga sudah terlihat konkret. Terima kasih yang udah nonton. Bang Ferry, keren nggak? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.